Sekarang ingat nggak Junia? Hah? Yang menyerahkan Yesus ke imam-imam Yahudi siapa? Yang berkhianat. Yudas. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke imam Yahudi karena apa? Uang. 30 keping perak. Iya. Tapi sebelumnya waktu perjamuan kudus apa? Dia dibisikin sama siapa? Setan. Siapa Iblis. sih? Iya. Betul apa enggak? Iya. Ini udah lama nggak baca Bible nih pasti. Iya, lah, udah tahu itu. Betul kan? Kalau iblis nggak membisiki Yudas, kira-kira ada penebusan dosa nggak dari kayu salib? Kalau iblis enggak? Kalau iblis nggak bisikin Yudas, bakal ada penebusan dosa di atas kayu salib nggak? Al, apa pendapat ente mengenai video Dondi Tan ini? Saya mau beri tanggapan, coba kita simak beberapa pernyataannya. Gerejanya? Di GBI Rewel. GBI apa GBDI? GBI atau GBDI sama? Beda. GBI Beto. GPDI kayaknya gitu. GPDI. Oh, GKI. Berarti udah lama nggak gereja. Udah lama gereja, makanya lupa ya. Dari cara dia menjelaskan memang terlihat sepertinya tidak paham kekristenan. Logikanya, gerejanya aja dia sudah tidak tahu. Apalagi pengajaran gerejanya yang lebih penting daripada nama gerejanya. Tapi mari kita lanjutkan dulu, karena ini menarik. Ya kita lanjutkan dulu. Tapi ingat nggak di perjanjian lama, kan ada perjanjian lama, perjanjian baru. Iya. Di perjanjian lama, semua yang disebut dengan nabi-nabi itu ngajarinnya Tuhannya satu atau 3 pribadi. Tuhannya satu. Mengenai ketiganya yang esa, memang tidak dipahami banyak muslim. Ente harus jelaskan dengan sederhana dan masuk logika Al. Baik, saya akan menolong kebingungannya. Saya akan menjawab dengan logika. Ada 4 poin penting yang secara umum dipahami orang Kristen. Pertama, kekristenan percaya pada satu Tuhan. Jika Islam percaya pada Allah yang esa, demikian kekristenan juga mengajarkan monoteisme, yaitu bahwa hanya ada satu Tuhan. Tritunggal tidak berarti ada 3 Tuhan, tetapi satu Tuhan dalam 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ini adalah perbedaan dalam pribadi, bukan esensi atau hakikat Tuhan. Kedua, Tritunggal adalah misteri ilahi, bukan kontradiksi. Konsep Tritunggal bukan mustahil atau kontradiktif untuk dipahami. Sama seperti manusia bisa memiliki tubuh, jiwa, dan roh tetapi tetap satu, Tuhan juga bisa memiliki kompleksitas yang melampaui kapasitas manusia untuk memahaminya secara sempurna. Ketiga, perumpamaan logis. Perumpamaan ini sudah dipakai oleh bapak-bapak gereja, seperti Tertullianus. Ilustrasinya seperti matahari. Matahari adalah satu objek, tetapi memiliki 3 aspek yang berbeda. 1. Matahari itu sendiri. 2. Cahaya yang dipancarkannya. Dan 3. Panas yang kita rasakan. Ketiga aspek ini berbeda, tetapi mereka semua adalah satu matahari. Maka kita sekarang dapat memahami Allah ketiga yang esa seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi yang berbeda, namun mereka satu dalam esensi yaitu satu Tuhan. Saya suka ilustrasi itu, karena mudah saya pahami. Tetapi jangan Aki bayangkan Allah itu matahari karena bisa terjebak konsep modalisme nantinya. Iya, ente kan sudah pernah jelaskan. Baguslah jika Aki masih ingat. Poin keempat, kekristenan tidak bertentangan dengan logika. Tritunggal tidak berarti bahwa Tuhan adalah 1 dan 3 dalam cara yang sama. Jika kekristenan mengajarkan bahwa Tuhan adalah 1 Tuhan dan 3 Tuhan pada saat yang sama, itu akan menjadi kontradiksi. Tetapi yang diyakini adalah bahwa Tuhan adalah 1 dalam esensi, tetapi memiliki 3 pribadi. Ini bukan kontradiksi, tetapi saya sebut transrasional dalam artian pikiran kita terbatas dan hanya mampu memahami sejauh mana Allah menyatakan diri dalam Alkitab. Ente menjelaskannya dengan sederhana dan rasional. Saya bisa paham. Ente mau bilang, Tritunggal tidak membingungkan jika dipahami dengan benar, Tuhan adalah 1, tetapi menyatakan dirinya dalam 3 pribadi yang berbeda. Ya betul sekali Ustadz. Coba kita lanjutkan. Itu apa? Nabi Isa atau Yesus itu aja dari perjanjian baru. Ya. Dalam Alkitab aja tuh nggak ada tulisannya Tuhan Yesus. Ada. Nggak ada, dia Tuhan doang. Iya, ada tulisannya Tuhan. Iya, cuman bukannya Pokoknya, nggak ada menyatakan Tuhan Yesus gitu kan. Maksudnya Tuhan nggak pernah ngaku sebagai Tuhan. Iya, Yesus pun nggak pernah ngaku Malah dirinya Yesus sebagai Tuhan. Malah Yesus menyuruh untuk
menyembah dan berbakti hanya kepada Bapa. Iya. Gitu. Dia tadi sempat katakan dalam Alkitab tidak pernah ada kata Tuhan Yesus. Katanya kalau Tuhan, Tuhan doang. Ya, terus Donditan bilang tidak ada pernyataan Alkitab bahwa Yesus mengaku adalah Tuhan. Dari ceritanya memang kelihatan meski mereka katanya dulu suka doa bersama, tetapi pengenalan mendalam tentang Tuhan sangat kurang. Saya katakan begitu karena jika dia membaca Yohanes 13 ayat 13, Yesus pernah berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Begitu juga dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14 dikatakan mengenai Yesus yang adalah firman, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jelas sekali Alkitab menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi ente mau bilang dia tidak membaca Alkitab dengan baik? Bisa dikatakan demikian. Saya pikir orang Kristen yang rajin berdoa harusnya rajin membaca Alkitab, dan tentunya akan tahu ayat-ayat ini. Betul juga maksud ente. Malah Yesus menyuruh untuk menyembah dan berbakti hanya kepada Bapa. Iya. Gitu. Mengenai Yesus sendiri menyuruh menyembah kepada Bapa. Begini tanggapan saya, Yesus memang mengarahkan orang untuk menyembah Allah Bapa karena tujuan utamanya selama inkarnasi adalah memperkenalkan Bapa kepada dunia. Dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Yesus datang untuk mengungkapkan siapa Bapa dan membawa manusia ke dalam hubungan yang benar dengannya. Tidak sampai di situ, penting kita ketahui, ketika Yesus mengajarkan orang untuk menyembah Bapa, itu tidak berarti bahwa Yesus menyangkal keilahiannya. Justru, Yesus menyatakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan Bapa. Yohanes 14 ayat 9-10 mengatakan bahwa, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Yesus mengarahkan orang untuk menyembah Bapa, tetapi ia tidak memisahkan dirinya dari Bapa. Seperti penjelasan saya tadi bahwa dalam Tritunggal, Bapa dan Anak adalah satu esensi, meskipun berbeda dalam pribadi. Oh begitu, saya paham. Orang Kristen juga harusnya tahu, meskipun Yesus mengarahkan orang kepada Bapa, Alkitab mencatat bahwa Yesus sendiri menerima penyembahan, yang merupakan tindakan ilahi. Contohnya, ketika Thomas menyebut Yesus sebagai Tuhanku dan Allahku. Yohanes 20 ayat 28, Yesus tidak menolak penyembahan itu. Beberapa peristiwa lain juga menunjukkan Yesus menerima penyembahan dari para murid dan orang lain, Matius 14 ayat 33 dan Matius 28 ayat 9. Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya sekadar guru yang mengarahkan orang kepada Bapa, tetapi juga menempatkan dirinya pada posisi yang layak disembah. Kita lanjutkan. Gini sekarang nih, Yunia ya. Sekarang mau meninggalkan Kristen. Kan di Kristen, Yunia dari dulu mungkin sampai tadi mungkin masih percaya bahwa Yesus kan sudah mati di atas kayu salib buat tembus dosa Yunia. Gimana? Masih percaya begitu atau mau ditinggalin? Atau ada yang mau ditanyain? Nggak sih, kalau untuk itu aku nggak terlalu, maksudnya kalau yang nggak terlalu berhubungan banget sama kehidupan saat ini gitu loh. Aku nggak kurang mendalami. Berarti udah nggak percaya kalau Yesus mati di atas kayu salib buat tembus dosa Yunia? Dibilang nggak percaya juga nggak juga, dibilang percaya juga nggak juga gitu loh. Nah, karena aku masih belajar tentang hal itu, belum sampai ke situ sih. Jadi Ana lihat dia dalam kebimbangan antar percaya dan gak percaya sama Yesus. Nah sekarang gini, contoh lah, anggap aja sebagai orang Kristen, Yunia kan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib buat tembus dosa Yunia. sebagai orang Kristen. Berarti Yunia cinta sama Yesus dong? Iya. Iya dong. Misalnya Yunia dikasih kesempatan ngelihat Yesus mau disalib. Kira-kira Yunia lari seperti murid lain, atau nolong Yesus supaya nggak disalib, atau bantuin tentara Romawi salib Yesus? Ya kalau kita percaya sama dia, harus kita nolongin dia lah. Nolongin supaya disalib? Supaya enggak. Supaya nggak disalib. Supaya nggak disalib. Berarti kita juga, Terus kita kalau mengorbankan diri kita juga gitu loh. Kalau emang kita percaya sama dia juga. Gitu, terus kalau nolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ditebus dong dosanya? Makanya. Ya makanya. Bingung juga aku deh. Oh ya makanya. Di belakang ditebus juga.
Kan rumusnya kan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dunia kan. Kalau Yesus tolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ada penebusan dosa dong. Bagus juga pertanyaan Donditan ini, apa yang ente lakukan jika ente ada waktu penyaliban? Tuduhan ini adalah jebakan yang bermain di wilayah emosional dan peran Yesus dalam penebusan dosa melalui penyalibannya. Saya ingin menjawabnya dengan jawaban yang logis dan teologis. Pertama, penyaliban Yesus adalah rencana Allah yang tak terhindarkan. Menurut Alkitab, penyaliban Yesus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah sejak semula. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23, Petrus berkata bahwa Yesus diserahkan menurut maksud dan rencana Allah yang telah ditentukan. Jadi, meskipun secara manusiawi kita mungkin ingin menolong Yesus, penyalibannya adalah rencana Allah yang tidak dapat diubah oleh kehendak manusia. Apapun usaha kita, tidak akan menghalangi rencana keselamatan tersebut. Oke, pertama, penyaliban Yesus adalah rencana Allah yang tak terhindarkan. Kedua apa? Kedua, peran kita bukan menentukan nasib Yesus. Sebagai manusia, kita tidak memiliki kuasa untuk mengubah atau menghentikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jika kita berada di zaman Yesus, apa yang kita pilih untuk dilakukan tidak akan mengubah fakta bahwa Yesus datang ke dunia untuk menggenapi penebusan dosa melalui kematiannya di kayu salib. Tugas kita bukan untuk menolong atau menyalibkan, tetapi untuk memahami dan menerima karya keselamatan Allah yang telah terjadi. Masuk akal. Yang ketiga apa? Ketiga, Yesus secara sukarela menyerahkan dirinya. Yesus sendiri berkata bahwa tidak ada seorang pun yang mengambil nyawanya secara paksa, melainkan ia menyerahkannya secara sukarela. Yohanes 10 ayat 18 mengatakan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi, jika kita hidup di zaman Yesus, meskipun kita ingin menolongnya, Yesus tetap akan menyerahkan dirinya sesuai dengan kehendaknya dan kehendak Allah Bapa. Jawabanmu teologis sekali. Terima kasih. Keempat, penebusan dosa tidak tergantung pada tindakan manusia. Penebusan dosa tidak bergantung pada apakah manusia membantu Yesus atau tidak. Itu adalah tindakan Allah yang berdaulat, melalui pengorbanan Yesus yang sempurna. Jika kita menolong Yesus, kita mungkin melakukannya karena belas kasihan manusiawi, tetapi hal itu tidak akan menghalangi penebusan dosa yang telah Allah rencanakan dan Yesus laksanakan dengan sukarela. Dalam Matius 26 ayat 53-54, Yesus menyebutkan bahwa ia bisa meminta bantuan malaikat untuk menyelamatkannya, tetapi ia memilih untuk taat pada kehendak Bapa agar penebusan bisa terjadi. Betul juga, masih ada lagi. Poin kelima, fokus pada penerimaan dan iman. Intinya, pertanyaan ini bersifat hipotetis yang tidak menyentuh esensi keselamatan. Apa yang penting bagi orang Kristen adalah menerima karya penebusan Yesus melalui iman. Jika kita ada pada masa itu, yang terpenting bukanlah apa yang kita lakukan secara fisik, tetapi bagaimana kita meresponi karya Yesus dalam iman. Efesus 2 ayat 8-9 menegaskan bahwa keselamatan adalah anugerah, bukan hasil dari perbuatan manusia. Jadi, ente tidak memiliki kuasa untuk menolong atau menghalangi Yesus dari penyaliban karena itu adalah bagian dari rencana Allah yang tidak terelakkan. Penebusan dosa terjadi bukan karena pilihan manusia, tetapi karena ketaatan dan pengorbanan Yesus yang telah ditetapkan Allah. Yang paling penting adalah ente menerima karya keselamatan itu dengan iman, bukan berdebat tentang tindakan hipotetis yang tidak relevan dalam rencana keselamatan Allah yang sempurna. Betul sekali Ustadz. Kita lanjut lagi. Tapi waktu di Alkitab memang di Alkitab memang tertulis ya bahwa Yesus mati itu untuk menghapuskan dosa manusia ya. Tapi kan itu ajarannya Paulus. Iya kan? Bukan perkataan Yesus. Bukan perkataan Yesus kan? Makanya yang bilang Yesus mati di atas kayu salib kan bukan untuk menebus dosa manusia, itu kan Paulus. Nah, iya makanya aku emang Alkitab ada ya. Karena Yesus kan ngomong kayak gitu. Enggak bilang juga di atas dia mati itu karena itu. Dia kan mati kan karena sih aku lupa deh. Ya kan karena diserahkan sama imam Yahudi kan, ditangkap kan. Karena dia kayak dia kan dianggap menghujat gitulah. Menganggap diri dia itu Mesias gitu ya kan. Ya anak Allah gitulah. Iya, jadi dia atau menyebut dirinya Allah gitu. Makanya gitu kan. Makanya ditangkap. Jadinya ada kan? Nah iya, ajaran gereja yang bilang kalau Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dunia kan Paulus. Dari Paulus kan. Makanya saat ini makanya aku
kurang percaya gitu. Gitu. Untuk itu aku bimbang, karena itu juga berarti aku gitu. bimbang. Ini mengenai ajaran penebusan. Ajaran ini adalah ajaran atau buatan Paulus. Bagaimana tanggapan ente? Baik, saya akan memberikan tanggapan mengenai tuduhan bahwa konsep penebusan dosa oleh Yesus hanyalah ajaran Paulus dan bukan ajaran asli Yesus sendiri. Harus dipahami, Yesus sendiri mengajarkan tentang penebusan dosa. Pernyataan bahwa Yesus datang untuk menebus dosa manusia bukanlah semata-mata ajaran Paulus. Yesus sendiri secara eksplisit menyatakan bahwa ia datang untuk memberikan hidupnya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dalam Matius 20 ayat 28, Yesus berkata, "Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Ini menunjukkan bahwa konsep penebusan dosa adalah bagian dari pengajaran Yesus sendiri, bukan hanya Paulus. Kemudian, Yesus menubuatkan kematian dan kebangkitannya. Dalam Injil, Yesus secara berulang kali menubuatkan bahwa ia akan mati dan bangkit kembali. Misalnya, dalam Markus 8 ayat 31, Yesus mulai mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan dibunuh, dan bangkit sesudah 3 hari. Tujuan dari kematiannya ini adalah untuk memenuhi misi penebusan yang sudah dinyatakan sejak awal pelayanannya. Ini menunjukkan bahwa penebusan dosa melalui kematian dan kebangkitan Yesus adalah ajaran yang berasal dari Yesus sendiri, bukan hanya dari Paulus. Hal penting yang harus kita ketahui juga adalah Yesus menginstitusikan perjamuan malam terakhir sebagai lambang penebusan. Pada malam sebelum penyalibannya, Yesus menginstitusikan perjamuan malam terakhir dan menjelaskan bahwa anggur yang diminum melambangkan darahnya yang akan dicurahkan untuk pengampunan dosa. Dalam Matius 26 ayat 28, Yesus berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Ini merupakan pernyataan langsung dari Yesus tentang tujuan kematiannya, yaitu untuk penebusan dosa. Begitu juga dengan nubuat perjanjian lama tentang penebusan, konsep penebusan dosa oleh Mesias tidak hanya muncul dalam pengajaran Yesus, tetapi sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Yesaya 53 secara jelas menggambarkan hamba yang menderita, yang tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita, Yesaya 53 ayat 5, dan bahwa Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian, Yesaya 53 ayat 6. Yesus menggenapi nubuat ini, dan Paulus hanya menegaskan apa yang sudah dinyatakan oleh Yesus dan ditulis dalam perjanjian lama. Jadi, jelas Paulus mengajarkan apa yang diterimanya dari Yesus. Paulus sendiri dengan jelas menyatakan bahwa ajarannya tentang penebusan dosa melalui kematian dan kebangkitan Yesus bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Yesus Kristus. Dalam Galatia 1 ayat 11-12, Paulus berkata, "Aku menegaskan kepadamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku menerimanya bukan dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya melalui wahyu Yesus Kristus." Paulus mengajarkan apa yang ia terima langsung dari Kristus dan yang konsisten dengan ajaran Yesus selama pelayanannya. Coba saya simpulkan, mengenai ajaran tentang penebusan dosa melalui kematian Yesus bukanlah ajaran yang diciptakan oleh Paulus, melainkan berasal langsung dari Yesus sendiri. Yesus secara eksplisit mengajarkan tentang kematiannya sebagai tebusan untuk dosa, menubuatkan penderitaannya, dan menginstitusikan perjamuan malam terakhir sebagai lambang penebusan. Paulus, sebagai rasul, hanya meneruskan apa yang telah diajarkan dan digenapi oleh Yesus. Jadi, tuduhan bahwa ini hanya ajaran Paulus tidak didukung oleh bukti dari ajaran Yesus sendiri dalam Injil dan nubuat-nubuat dalam Perjanjian Lama. Itu kan maksud ente? Iya betul Ustadz. Kita lanjut videonya. Oke Al. Ya, nggak ada. Sekarang ingat nggak Junia? Yang menyerahkan Yesus ke imam-imam Yahudi siapa? Yang berkhianat? Yudas. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke imam Yahudi karena apa? Uang. 30 keping perak. Iya. Tapi sebelumnya waktu perjamuan kudus apa? Dia dibisikin sama siapa? Setan. Siapa Iblis. sih? Iya. Betul apa kak? Iya. Ini udah lama gak baca Bible nih pasti. Iya, tahu lah, berapa tahun. Bener kan? Kalau iblis gak membisiki Yudas, kira-kira ada penebusan dosa nggak dari kayu salib? Kalau iblis enggak? Kalau iblis nggak bisikin Yudas, bakal ada penebusan dosa di atas kayu salib nggak?
Mungkin bakal ada. Dari mana? Kan Yudas kan menyerahkan Yesus karena dibisikin iblis. Dibisikinnya itu maksudnya kan? Iya, dibisikin untuk berkhianat, untuk mengkhianati kan? Ya. Berarti kalau iblis nggak membisiki Yudas, bakal Yesus disalib nggak? Enggak. Kalau Yesus nggak disalib, bakal ada penebusan dosa nggak? Nggak ada. Nggak ada. Karena sudah terjadi penebusan dosa, berarti iblis berjasa apa berdosa? Berjasa, kan nggak jadi ada penebusan dosa tuh. Kalau berjasa masuk surga, masuk neraka. Iya, nggak tahu tuh dia di mana. Berarti itu kan ada konsep yang nggak logis. Nggak logis makanya kan. Ya kan? Berarti kalau gitu iblis, Yudas, Imam Yahudi, Pontius Pilatus sama tentara Romawi yang semuanya nih nyalip Yesus di atas kayu salib, ini mereka semua berjasa atau berdosa? Kalau tujuannya untuk dosa, untuk menebus dosa, berarti dia berjasa. Berjasa dong. Berjasa. Karena tujuannya kan untuk menebus dosa. Iya. Kalau nggak ada 5 ini kan nggak ada penyalipan ada. kan? Nah berarti kalau berjasa masuk surga, masuk neraka? Seharusnya masuk surga. Mau satu surga sama iblis? Tergantung bentuk surganya kali ya. Nah, berarti itu kan konsepnya ada sesuatu jadi, lah ya. Mengenai mereka yang menyalibkan Yesus termasuk iblis. Tuduhan seperti ini adalah tuduhan yang dipakai iblis. Maksud saya, bahwa orang-orang yang terlibat dalam penyaliban Yesus, termasuk iblis, apakah berjasa dalam rencana penebusan dosa sehingga layak masuk surga adalah salah satu bentuk argumen yang mencoba memutarbalikkan konsep teologi Kristen. Ingat ini, orang-orang yang terlibat dalam penyaliban Yesus, termasuk iblis, tidak layak mendapat surga atau penghargaan, karena niat dan tindakan mereka didorong oleh kejahatan. Meskipun Allah menggunakan kejahatan mereka untuk menggenapi rencana keselamatan, itu tidak mengubah fakta bahwa tindakan mereka adalah dosa. Pengampunan dan keselamatan hanya datang melalui pertobatan dan iman kepada Yesus Kristus, bukan karena terlibat dalam tindakan jahat yang Allah gunakan untuk tujuannya. Luar biasa penjelasanmu, Al. Terima kasih Ustadz, semoga bermanfaat. Salam murid Kristus.